Silakan Bu, sudah bisa dimulai. Silakan Bu Vera, sudah bisa dimulai. Yes. Shalom. Ketemu jumpa lagi di acara yang heboh nih. Yesus dimulia-muliakan ya. Di malam hari ini biarlah kita mau dengar bagaimana Yesus dahsyat ya, yang orang lain tidak bisa kerjakan, Yesus kerjakan untuk kita bersaksi di dunia ini bahwa ada juru selamat dunia. Sebelumnya adalah kita sebentar mau berdoa dan juga ada pujian. Jadi kita dengar pujian oleh Bapak Pendeta Siombing. Bagus nggak? Ya, bagus. Ya. Kasih suara dong. Shalom. Shalom. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya nih. Gak ada suaranya nih. Sudah Pak, sudah terdengar? Iya, oke. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, biar malam hari ini kita memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir untuk melawat kita, untuk berbicara pribadi lepas pribadi buat kita. Amin. Amin. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas semua segala kebaikan-Mu, atas kasih anugerah dan rahmat kasih setia-Mu ya Allah. Engkau begitu baik terhadap kami ya Tuhan, sehingga Tuhan sampai hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam unity memuji menyembah Engkau ya Tuhan, meninggikan nama-Mu. Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami siap membuka hati kami, dan biarlah Engkau Roh Kudus berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Biarlah Tuhan untuk kami memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu. Biar kekudusan Allah turun atas kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Dengan mulut kami Tuhan penuh dengan pujian ya Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Amin. Darah Yesus berkuasa atas kami. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita naikkan pujian ini, Tuhan kala pengharapanku. Percaya
dengan pujian. Sepanjang hari kami penghormatan, sepanjang hari kami penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian, pujian kepadamu, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami penghormatan kepadamu ya Kaulah pengarah. Percaya hanya kepadamu, percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindungan. Kaulah perlindunganku. Engkau yang mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami penghormatan, sepanjang hari kami mulutku dengan pujian, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami penghormatan, sepanjang hari kami penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya terima kasih saat ku tak melihat jalan Tuhan, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari katakan sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Katakan saudara. Shalom. Shalom. Saya. Maaf. Shalom. Hatiku percaya, selama-lamanya hatiku percaya, ya. Karena apa kita percaya? Karena Dia adalah Tuhan, tidak pernah bohong, selalu oke, akan terjadi apa yang Dia janjikan kepada kita, asal kita taat dan setia. Ya, kita mau lihat bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana bisa dipercayanya Tuhan oleh ciptaannya. Ada salah satu dari sekian miliar di bumi ini. Ada satu sekarang, Ibu Dahlia, evangelis Simanjuntak, sudah merasakan bagaimana sesuatu terjadi, tapi Yesus boleh tolong. Amin. Mari saya sampaikan, kasih kesempatan untuk Ibu Simanjuntak, boleh bersaksi bagaimana Yesus dahsyat. Oh, Vera, ya udah oke. Saya minta izin nih mau nanya keluarnya Ibu itu. Majuntak ya. Kenapa? Ya mau nanyain kan gimana cerita mana Ibu jam. Nanti dulu biar Ibu ya. Dahlia dia ngomong dulu. Dengar suara saya, dengar? Kedengar. Oke. Mari Ibu Dahlia kita bersaksi bagaimana Yesus dahsyat. Apa sih dahsyatnya Bu Dahlia? Ya, saya belum keluar. Ya kedahsyatannya, Yes. ya kedahsyatannya ya kan judulnya 40 hari di rumah sakit jiwa. Ya, kira-kira kalau di rumah sakit jiwa itu kenapa? Kenapa kalau ada di rumah sakit jiwa? Pasti orangnya ada setengah. Wah, setengah ya. Yang di rumah sakit jiwa itu kan setengah semuanya. Nah, saya ada di sana karena saya setengah. Suaranya kurang, enggak? Suaranya kurang, enggak? Suaranya kurang keras suaranya. Oke. Ya. Saya kurang setengah kan? Nah itu kenapa kok bisa kurang setengah? Pertanyaannya kan begitu. Iya. Kenapa kurang setengah? Ya itu karena saya itu kecewa dalam hidup, ya stres, ya gagal dalam perkuliahan, gagal dalam rumah tangga menurut saya.
Akhirnya saya stres, saya menyendiri, saya bersembunyi. Akhirnya ya masuklah kuasa kegelapan, masuklah iblis. Nah, saudara, ya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Shalom, shalom, shalom semuanya. Shalom. Salam. Bertemu, ya saya akan menyaksikan gimana kuasa Yesus itu dapat merubah, ya, dapat merubah segala sesuatu. Nah, saya saudara pasti pernah ada yang nggak bisa tidur kan? Pernah nggak bisa tidur? Ada yang nggak bisa tidur? 1 hari boleh. Adalah. 1 hari, tapi nggak Mungkin, terus. ya. 2 hari, 3 hari, mungkin sebulan, ya 2 bulan. Tapi saya bertahun-tahun nggak bisa tidur. Haleluya. Nggak bisa tidur Ya. bertahun-tahun. Walaupun saya dalam perawatan psikiater, ya saya berdomisili di Jakarta. Ya, saya di bawah perawatan, ya di bawah dokter spesialis syaraf. Tapi itu tidak membawa apa-apa, tidak membawa kesembuhan, tidak membawa hasil. Ya, bahkan saya pernah akupuntur, apa itu kejutan, kepala saya dikejutin semuanya, tapi toh tidak berhasil. Nah, kita lihat itu kenapa nggak berhasil. Nah, solusinya saya ngambil itu alternatifnya. Saya pergi ke 20 dukun. Yoi. Wow, 20 dukun. Bukan 2, bukan 3, 20 dukun. Ya, 20 dukun. ya bodoh sekali. 20 dukun, saudara. Tapi tidak berhasil juga. Ya, tidak berhasil. Satu pun tidak berhasil. Malah saya tambah rusak, tambah tersiksa, tambah tidak karuan gitu. Nah, suami saya akhirnya bawa saya ke bangunan rohani. Di situ ada tantangan untuk maju ke depan. Nah, waktu maju ke depan saya diajarin, nanti kalau kamu maju ke depan berdoa, minta ampun dosa katanya. Nah, saya maju ke depan, saya bilang, Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Nah, di sini sakit, saya diajarin, di sini sakit. Waktu saya katakan begitu, apa yang Tuhan perlihatkan saya? Tuhan memperlihatkan dirinya gitu, memperlihatkan dirinya, gambar hati yang ada duri itu diperlihatkan. Dan pada waktu itu saya rasa suasana surga turun. Suasana surga turun. Saya terlepas dari ikatan itu semua. Pada saat itu saya sembuh total. Saat itu sembuh total. Dan saya merasa itu suasana surga memuji Tuhan indah sekali. Oh, saya baru rasa, oh benar-benar Tuhan itu, Yesus itu hidup. Benar-benar dia mendengar doa. Benar-benar dia ada. Nah, itulah pada waktu itu karena saya tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Saya tidak pernah, walaupun saya orang Kristen, saya tidak pernah ke gereja. Nah, saya tidak tahu, oh iya sungguh demikian. Nah, saudaraku, malamnya tidak sampai di situ. Malamnya, kira-kira pagi hari atau malam, saya dengar suara, bangun kamu katanya. Saya bilang sama suami saya, suara siapa itu, Pi? Suara siapa? Bangun katanya. Bangunin anakmu, bangunin suamimu. Kalau kamu tidak bangun, kamu mati. Hah? Suara siapa? Nah, akhirnya selama 9 bulan, saya dengar suara itu dan saya dikarantina. Selama 9 bulan saya harus berdiam diri di kamar dan tidak bicara sama siapapun. Selama 9 bulan saya dengar suara itu mengajarin saya bahwa memang benar-benar neraka itu ada, surga itu ada. Dijelasin. Seperti kaleidoskop, saudaraku, dikasih unjuk dosa saya, mulai dari kecil sampai saya mengalami itu, dikasih unjuk, dikasih tahu bahwa ini dosa-dosa kamu yang harus kamu minta ampun. Nah, saya tahu, oh berarti dosa itu harus, setiap perbuatan dosa harus diminta ampun. Nah, saudaraku yang kekasih, 9 bulan saya tidak bicara dengan suami, sama siapapun, saya benar-benar di kamar di karantina selama 9 bulan. Saya mau lihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan sesudah itu saya waktu saya sakit 36 kilo, saudara. Dalam jangka 40 hari saya naik jadi 50 kilo. Dahsyat sekali. Ya, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang kurus, yang itu ya semuanya dirubah. Ya saudaraku, bukan hanya secara fisik saya dirubah. Bukan secara itu saja, semua dirubah oleh Tuhan, ya oleh kuasa Tuhan. Ya, hidup saya juga, perekonomian saya juga dirubah oleh Tuhan, ya. Dirubah oleh Tuhan, saya mulai bekerja, saya berkenalan dengan hambanya Ibu Vera Setiawan, saya berkenalan, saya menjadi asistennya, dan bukan itu saja.
Tuhan beri saya kesempatan kuliah lagi dan saya jadi mengajar di satu universitas di Jakarta. Bayangin, orang yang begini bisa jadi dosen. Itu luar biasa. Impossible. Ya secara dunia nggak mungkin lah. Orang begini kok bisa jadi dosen. Begini ya, miring ya. Tapi Yesus, kuasa Yesus dapat merubah, dapat membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Saya di situ saudaraku, saya jadi janji Tuhan yang dibilang itu baru ngerti ya, bahwa Tuhan akan menggenapi kita sama-sama duduk dengan para bangsawan. Ya, saya bisa duduk dengan profesor, dokter kalau kami lagi meeting, lagi rapat. Nah, saya bisa, oh ya Tuhan, begitu ya. Setelah saya mengerti ya. Jadi benar ya, dulu saya nggak mengerti. Nah, saya juga bisa semeja makan dengan konglomerat. Karena hambanya Ibu Vera, saya pelayanan. Jadi saya merangkap juga sekretaris. Ya, kalau di pekerjaan saya sebagai asisten. Kalau di dalam pelayanan saya sebagai sekretaris. Nah, kami melanglang buana hampir ke Amerika, Hong Kong, Singapura, dan ke Indonesia. Hampir separuh Indonesia kami sudah melanglang buana dalam pelayanan. Nah, di situ kami bisa semeja dengan para konglomerat yang tadinya konglomerat jadi konglomerat. Siapa konglomerat? Dirobek semuanya. Nah, dahsyat sekali saudara. Nah, ini saya jadi berpikir ya, bahwa memang kita harus minta ampun dosa dan dia akan merubah bukan hanya jasmani ya kita, tapi ekonomi kita juga, seluruh aspek kehidupan kita bisa dirubah oleh Tuhan yang luar biasa. Satu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat di firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24. Coba itu 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Nah, itu firman benar. Firman itu sangat iya dan amin. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh ya. Jadi saya mengalami kesembuhan, bukan kesembuhan hanya secara jasmani, kesembuhan secara rumah tangga juga dipulihkan, kesembuhan secara ekonomi juga dipulihkan. Ya, saudaraku yang kekasih, begitulah dahsyatnya Tuhan. Dan juga saya merasa bahwa harus sungguh-sungguh, bukan kalau kita sudah mengalami mujizat, tidak berhenti di situ saudaraku. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus, dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus, baru kita kuat. Kalau tanpa itu kita tidak akan kuat. Nah, saya kuat sampai saat ini, saya udah umur 78 tahun, tapi masih saya on fire melayani Tuhan. 78 jalan 78 tahun. Wow. Nah, saya masih on fire kan saudaraku. Cantik tidak ya? 78 ya, cantik. Ya, berbahagia ya supaya kita bersyukur betapa saudara tidak rugi, betapa beruntungnya saudara mengenal Tuhan yang Yesus namanya. Amin. Ya, biarlah ini memotivasi saudara bahwa tidak sia-sia kita percaya kita memperoleh hidup yang kekal selama di dunia ini kita dipelihara, takkan berkekurangan iman, takkan berkekurangan. Kita dicukupkan dalam segala hal. Saya diberi kekuatan, saya dicukupkan secara finansialnya, saya dicukupkan dengan semuanya. Anak-anak bisa kuliah dengan baik dan semuanya sukses karena Tuhan Yesus. Nah, itulah kehebatan Tuhan kita, dan mari kita tetap setia, mari kita tetap mau melayani Tuhan. Karena kita setia dan melayani, maka di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Maka kita akan sampai nanti ke tujuan yang utama, yaitu hidup yang kekal. Amen. Saudara mau semua hidup kekal? Amen. Dan di dunia ini kita juga dipelihara. Luar biasa. Saya merasakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Nah, biar kita tetap semangat. 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 Nah, itulah kesenangan. Amin. Mungkin ada pertanyaan, ya silakan ya. Ya, Bu Vera, saya mau nanya itu Bu Tongpol Oke. ya. Oke ya. Bu Dahlia, Iya. bisa makan nggak waktu sakit di rumah sakit jiwa itu? Bisa makan nggak itu? Waktu di situ ya nggak bisa makan. Ya saya Nggak bisa untuk makan. makan aja, tangan saya gemetaran. Jadi tangan saya itu udah gemetaran. Nah, kaki saya udah gemetaran, udah nggak bisa.
Ini jantung itu gemetaran ya. Jadi kalau jantung kan itu deg-deg, tapi ini sampai baju udah goyang-goyang. Udah hilang seperti hilang ingatan lah, udah enggak ini dah gitu ya. Udah jadi orang, kalau dibilang itu kayak orang bego ya, tapi enggak bego. Dari masih sadar. Luar biasa ya Tuhan, kita dahsyat ya. Bego tapi nggak bego ya. Tapi ibu nggak makan, tapi kok bisa hidup. Tuhan mau pakai ibu yang luar biasa ini hari ini, kesaksian yang luar biasa ya. Tuhan mau pakaiin ibu. Nah, sampai begitu mau menjadi saksi hidupnya ya, ya Bu ya. Iya. Nah, ibu dikasih Tuhan mau menjadi saksi hidupnya yang luar biasa. Saya mendengarnya sangat terharu. Tuhan kita benar-benar dahsyat. Dia memelihara. Ada maksudnya ya Bu. Kalau ibu nggak terjadi itu mungkin nggak pergi sampai ngikut Ibu Vera 25 tahun keliling dunia ya. Luar biasa ya Bu Tompul ya, Bu Dahlia. Sehingga bisa berkeliling begitu rupa. Ada maksud Tuhan. Jadi Tuhan kita sangat dahsyat. Nah, kita sampai di sinilah ya, pertanyaannya Bu Vera. Saya tambahkan Bu Asyo bahwa saya itu selama 7 tahun tidak bisa tidur. 7 tahun. 7 tahun nggak tidur. Iya. Nggak tidur. Sampai begitu ya. Masih hidup ya, luar biasa ya Tuhan. Masih hidup ya. Masih hidup lagi ya. Kita nggak bisa tidur sehari aja setengah mati mikirin. Apalagi Sampai 7 tahun. Sampai tadi berapa kilo baru teringat? Nggak kelewat tadi. Waktu sakit itu 36 kilo. Dalam jangka 40 hari saya bisa naik jadi 50 kilo. Dahsyat tidak? Dahsyat, luar biasa ya. Tidak. Nah, itu udah mulai tidur ya, itu bisa tidur ya, Bu ya. Tapi minum susu itu aja. Nah, siapa yang bisa buat begitu? Kalau Ya. bukan kuasa, dia merubah Kuasa sesuatu. Dia merubah Ya. segala sesuatu. Ya, luar biasa ya. Nah, itulah jadi saksi hidupnya Bu Tompul. Bu Dahlia sampai begitu rupa Tuhan pakai ya sampai hari ini ya. 78 kayak orang 50-an. Wah, 78 ke 50-an ya. Tuh, ya. Iya, kayak masih 50-an ya, sebenarnya udah Ya, 78. 78. Luar biasa. Terima kasih Ibu Terima kasih Vera. Bu Aci. Iya. Vera. Itu mau tanya saya juga nih, ya, Ibu Dahlia, Eda. Itu tahun berapa kejadiannya tuh? Kira-kira Umur ya? tahun 80-an ya, tahun 80-an. Umur. Umur saya 36 lebih, 40 lah, 40 kurang. Jadi di Masih rumah muda. sakit jiwanya, di rumah sakit jiwa Grogol bukan? Jiwa Grogol, Jakarta. Jakarta. Jiwa Grogol. Rumah sakit jiwa yang terbesar di Jakarta di Grogol, di Dan Mogot. Oh, dan Mogot. Nah, itu berapa lama di sana? 40 hari. 40 hari, iya. Itu disatukan dengan orang-orang yang gila nggak? Begitu? Apa sendiri begitu? Disatukan lah, disatukan. Yang gila, yang berteriak-teriak, yang mau itu Oh. disatukan lah. Jadi satu dengan orang gila gitu ya? Ya, tapi kita antri kalau mau makan antri. Oh, antri. Bisa makan. Oh, iya. Aduh, Tuhan dahsyat. Nah, itu waktu masuk ke rumah sakit jiwa Grogol itu diapain aja, Eda? Ya, cuma tidak dikasih apa-apa, cuma ya di apa sih namanya itu dikasih obat, dikasih cuma ditanya ya seperti di fisioterapi, di apa namanya itu, dia begitu. Jadi kenapa begini, begitu. Nah, karena dia berkomunikasi juga kan kita tidak begitu bisa menerangkan gitu loh. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, apa KKR duluan? KKR duluan apa rumah sakit jiwa dulu? Iya, itu rumah sakit jiwa lah ya, Mbak. Rumah sakit jiwa yaitu makin pulih. Oh, baru ketemu KKR begitu. Saya agak lupa sedikit ya, ketemu KKR-nya dulu atau iya kira-kira begitulah. Tapi udah pulih ya, saya kurang ingat, kurang lupa ya, kira-kira begitu.
Jadi waktu lagi KKR maju ke depan, didoakan, langsung total sembuh begitu. Total sembuh. Ya, Luar biasa. luar biasa ya. Dahsyat Tuhan kita. Sekarang udah nggak begini dong, lempeng dong, Lagi, udah lempeng ya. udah lempang. Kalau nggak lempang kan nggak bisa dengan hambanya Ibu Vera Setiawan 25 tahun bergabung. Iya. Keliling apa ini? Keliling dunia. Kalau Ibu Eda Sitompul ini 25 tahun bersama dengan saya keliling dunia, hutan, gunung, desa ya. Tuhan bawa. Ibu Asyuk berapa tahun Ibu Asyuk jadi tim kami? Dari 92 sampai sekarang. Berapa tuh? Jadi Berapa berapa tahun? 30-an ya, 30 tahun. 30 Wah, tahun. Puji Nah, Tuhan, ada puji keliling. Tuhan ya. Yang ngikut juga keliling. Ya. Sukacita luar biasa ya. Aduh, kalau saudara kita yang nonton ini benar-benaran saya alamin rugi kayaknya kita kalau nggak mengenal Tuhan. Itu kata seperti Rasul Paulus ya, rugi katanya jadi sampah masa lalu itu benar. Atau dialamin luar biasa enak senang yang ikut Tuhan itu. Saya mau Tuhan. tanya nih Eda Simanjuntak, waktu ke dukun itu 20 dukun itu berapa lama tuh prosesnya? Iya selama 7 tahun itulah. Ya, selama 7 tahun karena dokter ahli syaraf tidak berhasil, aku puntur ya dikejutin secara elektronik juga nggak berhasil, ya pergilah ke alternatif. Oh. Nah, di mana kita dengar ada dukun, ya kita pergi, dukun di sana bagus, kita pergi. Dukun di sana bagus, kita pergi. Ya habis lah maninya uangnya. Oh, uangnya habis deh ya. Tapi nggak sembuh ya. Disembuhkan Iya. oleh Yesus ya. Sampai kejual satu rumah. Waduh, satu rumah. Ya. Wah. Jadi sekarang udah oke, udah melayani Tuhan sekian puluh tahun, ya kan? Bersyukurlah. Apa sih maunya kita hidup di dunia ini ya kita melayani Tuhan ya Daya. Ibu Amin. Nur Heti mau tanya, mumpung ada orangnya? Enggak? Oke, kita lihat di sini bagaimana dahsyatnya. Ya. Shalom semua. Halo. Ini juga sebenarnya saya bergabung dengan Inang Sitompul itu udah berapa tahun ya Inang ya. Jadi saya dimasukin di grup kita ini Bu Vera baru dimasukin baru 2 minggu ya Inang ya. Ya saya senang, tetapi tadi dengan kesaksian Ibu Sitompul kebetulan saya dulu di rumah sakit Husada Ibu Vera. Jadi dulu kita suka merawat orang seperti Inang ini. Jadi suka jalan-jalan sendiri, suka ngomong sendiri. Suaranya kurang Bu, suaranya kurang kedengeran. Ya? Ya suaranya. Apa ini ya? Kurang deket kali, kurang deket ya. Oh ya, udah Bu? Ya. Udah, jelas? Ya. Jadi saya itu di rumah sakit Husada karena dulu kerja. Jadi sering saya merawat, bukan saya yang sakit, tapi saya dulu merawat orang seperti Inang Sitompul ini, Ibu Dahlia. Jadi sering dulu, padahal kita udah malam, udah selesai kerja semua, suka jalan-jalan pasiennya. Pikirannya nggak tenang, jadi pengobatannya pun banyaknya dikasih penenang. Dan pernah pasien saya malam-malam, mungkin kita kalau udah malam kan udah selesai semua kan, ya Bu Vera ya. Jadi kadang-kadang ngantuk-ngantuk, tahu pasiennya ada di atas pohon, jatuh, akhirnya sampai melihat giginya udah rontok. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor direksi, ditanyain kenapa kok bisa jatuh. Padahal saya nggak lihat, dan ini di kerangkeng tapi lepas. Nah itu loh, seperti itulah pasien-pasien tadi yang dijelaskan sama Ibu Sitompul. Ya, bukan saya yang sakit, tapi yang saya rawat memang seperti itu.
Tapi saya heran ya, kuasa Tuhan Yesus sampai 9 bulan habis itu belum bisa sembuh, disembuhkan. Itu saya yang merasa Tuhan itu sangat ajaib. Jadi ya puji Tuhan lah buat Ibu Stompul bisa normal kembali. Terima kasih. Segitu aja, Vera. Iya. Puji Tuhan, dahsyat benar itu. 9 bulan loh, aduh. Nggak tahu sih. Padahal waktu itu udah menikah ya, Inang Stompul ya. Waktu itu udah lahir segudang. Amin, amin, haleluya. Ya, Iya. terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Sebenarnya kesembuhan itu merupakan kehendak Allah sebenarnya. Iya. Dia mau kita sembuh. Kalau kita dengar Eda Simanjuntak ini mengerikan sekali ya. Kedengarannya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ada di rumah kita begitu, keluarga kita begitu, waduh. Iya. Luar biasa sekali itu. 7 tahun stres. Mengerikan. Aduh, susah. Rumah sakit jiwa lagi ya kan? Iya. Kalau udah rumah sakit jiwa itu nggak mungkin bisa sembuh lah. Begitu-begitu tuh. Ya. Itu tahun berapa dah? Setelah keluar dari rumah sakit jiwa tuh tahun berapa itu? Tahun 79 atau tahun antara tahun 79 tahun 79 lah. Oh, 80-an dah itu keluar dari rumah sakit 80-an. jiwa. Iya. Oh iya. Ya puji Tuhan. Kita mau lihat di sini Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Ada admin, thank you. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Dia Yesus yang mengampuni segala kesalahanmu. Salahnya Amin. di mana tuh? Si Eda, salahnya di mana? Dia ke dukun-dukun, 20 dukun. Ya. Mestinya tidak stres, tapi dia stres gitu loh. Karena apa? Dulu cuma Kristen saja KTP tanpa pertobatan ya kan? Jadi kita lihat dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu sebenarnya bukan tidak tidur saja ya, tidak tidur, tidak bisa makan. Tadi dia bilang bagaimana itu bajunya tuh jantungnya bisa goyang-goyang begini sampai ya. Mau makan goyang tangannya semuanya. Ya. Itu karena apa? Kekurangan gizi di sana. Tidak bisa tidur, drop lah. Ya, kalau sekarang kita tahu imunisasi kita begitu. Stres. Ya, luar biasa sekali. Kesembuhan sebenarnya merupakan kehendak Tuhan tuh ya. Nah, kita lihat lagi di Yeremia 30. Kenapa kok bisa sembuh gitu loh? Karena firman Tuhan mengatakan akan terjadi di sana. Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Dengar Eda dan dengar yang lain-lain semuanya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Ya, ini kan Yeremia masih nubuatan ya. Tapi sekarang kita sudah ada di zaman era ini karunia itu. Aku Yesus akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa dia kecewa sama keluarga, cuma tidak detail ceritanya ya. Kecewa sama bla 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 bla. Kalau kecewa tuh apa sih? Kecewa tuh luka, hatinya luka, ya kan? Aku akan mengobati luka-lukamu. Aku mendatangkan kesembuhan bagimu. Wow, didatangkan. Tadinya nggak ada. Setelah bilang Yesus sebagai Tuhan, didatangkan kesembuhan itu. Ini kita mesti pegang benar-benar ayat ini semuanya luar biasa sekali ya. Lalu kita mau lihat lagi, ini closing statement. Keluaran 23 ayat 24 dan 25. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Wow, 24, 25. Admin, thank you. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makanmu dan air minumanmu,
dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wow. Amin. Walaupun ada roti, walaupun ada air ya, nggak bisa dimakan. Karena stres, luka hatinya, luka batinnya di sana. Tapi dia mendatangkan kesembuhan. Maka jangan beribadah, jangan cari-cari dukun. Dukun tuh orang, dukun tuh orang. Orang pinter, nggak ada yang pinter. Tuhan yang paling pinter. Nggak ada yang baik ya. Jadi jangan beribadah kepada mereka karena yang ciptakan kita adalah Tuhan sendiri ya, Tuhan Allah. Maka ia akan memberkati roti makanmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saat ini kita perlu sekali. Pandemi dijauhkan dari tengah-tengah kita. Kalau kita menyembah hanya kepada Tuhan Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah kita terakhir adalah kita mau lihat di sini bertobat berarti bertobat. Berarti kita harus bertobat ya. Matius 19:26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya, haleluya. Matius 19:26. Simpan di hatimu. Yesus memandang mereka. Bagaimana supaya kita buat Yesus memandang kita gitu loh. Oh kita fasik, kita jahat, kita berontak, kita nggak bertobat, bagaimana mau dipandang? Ya, Yesus memandang kita dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Kan dokter-dokter tuh udah nggak mungkin, dukun-dukun juga nggak mungkin, itu manusia semuanya. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Jadi kita lihat bagaimana di sini bukan satu cerita yang biasa-biasa aja gitu loh. Karena ini memang tidak komplit. Untuk sekian waktu kita harus selesai ya kan. Nah di sini kita lihat bagaimana kalau coba berempati. Kalau kita keluarga kita ada yang seperti si Eda Dahlia begini, ribet nggak sih? Ribet nggak? Pasti. Udah dimasakin nggak bisa makan. Iya. Lalu orang tidur dia bangun. Lalu badannya terus kurus gitu loh. Sampai masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Udah ampun, keluarga bowat saya rasa ya. Udah dah, titipin aja dah rumah sakit jiwa dah. Kalau orang sudah masuk perangkap rumah sakit jiwa, sulit keluar. Tapi karena ada Yesus yang berjanji, aku mendatangkan kesembuhan. Aku datangkan kesembuhan. Aku menyembuhkan kamu. Wow, haleluya. Ayo, yang dengar, di mana saja bisa ditangkap sinyal ini ya, kita berkatakan yes Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang terlalu sukar disembuhkan oleh Yesus di sana, karena bagi Allah ya segala sesuatu mungkin. Ada nggak nih? Tadi kan Eda kan bilang begini kan, miring ya, terang-terangan aja lah gila gitu loh. Udah, kalau kita katain orang kan nggak enak, kalau sendiri biarin. Apalagi tim kita ya, jangan begini-begini aja nih, jangan itu artinya apa, miring gitu kan, udah gila, 7 tahun loh. Tapi di sini tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kembali kepada Allah, maka Allah akan kembali kepadamu. Bertobat, didoain biar gunyang-gunyang juga percuma, muntah-muntah, berguling-gulingan percuma. Bertobat. Excuse me. Bertobat. Nanti Allah berperkara dengan kita. Timbullah kesaksian di sana. Ini kan bukan kesaksian. Hari ini kan tadi pagi saya tulis di grup ya, mengenai kesaksian itu apa? Yang paling dahsyat di hidup kita itu, perbuatan tangan Allah yang berlubang paku itu ada di dalam hidup kita. Ini sekarang Ibu Heti, Ibu Dahlia, Ibu Vera, Ibu Asyuk, semua yang lain-lain yang saya lihat, siapa nih? Opo, lalu JP, Dewi, ya kan? Siapa lagi nih? Kurnia, ya, Dokter Lani, Sujana, siapa lagi nih? Tuh, ayo, banyak sekali. Jadi kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan kembali kepada kita. Amin. Ya, kembalilah, kembali. Ini lagi masa pandemi loh.
saatnya kita harus bertobat. Kalau kita bilang, enggak, kita udah baik-baik saja gitu, jangan. Nggak ada yang baik, nggak ada yang benar, nggak ada yang bagus. Hanya Tuhan saja. Kita perlu pertolongan Dia sampai tutup masuk peti. Sampai mau dikubur. Nah itu kita tetap perlu Tuhan Yesus. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Dia kirimkan rohnya yang kudus, roh penghibur, roh penolong. Ya. Nah di sana kita lihat bagaimana ini salah satunya. Besok-besok kita akan lihat lagi, banyak lagi orang yang seperti ini. Aman dukun. Ya, ini kan belum cerita banyak-banyak nih. Saya tutup dengan closing statement. Jadi kesembuhan merupakan kehendak Allah. Itu pegang tuh. Kesembuhan merupakan kehendak Allah. Amin, amin. Dia ciptakan utuh. Tapi karena dosa, ya, karena atmosfer dosa ini, kita terkena imbasnya. Kehendak Allah tuh mau sembuh kita. Nah ini ada Ibu Asyuk nih, kanker dia. Dokter bilang nggak tertolong ya kan, buktinya masih hidup nih sekarang tuh. Ya. Puji Tuhan. Ini parah-parah semuanya. Yang bagian parah tuh Tuhan yang punya kemampuan. Serahkan, sembuh, bersaksi untuk Dia. Dimulai-mulaikan, ditinggi-tinggikan. Kita berkurang-kurang, Dia bertambah-tambah. Banyak jiwa dimenangkan. Amin. 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 Ya. Sebelum kita tutup, sebentar saya mau berdoa. Kalau ada yang mau didoakan, yang sakit, apa boleh. Tapi kita akan dengar satu pujian kepada Allah, ya. Karena kita harus puji-puji, sanjung-sanjung Dia melalui apa? Melalui kata-kata kesaksian, melalui pujian di sana. Puji tuh muji Tuhan gitu loh. Biarlah kesaksian yang 40 hari di rumah sakit jiwa disembuhkan Yesus. Dukun 20, belum dokter-dokter lagi, spesialis semuanya ya kan? Tetap seperti tidak bisa apa-apa. Ya. Bukan berarti dokter tidak bisa. Memang dokter capek-capek, sekolah gitu lama. Ada yang sembuh, tapi ini salah satunya adalah tidak sembuh. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Kita dengar. Amin. Pujian kepada Tuhan. Amin. Nah, mari Pastor Ombing. Bilur-bilurnya. Biar nyala-nyala pulang 3-4 kali gitu. Bilurnya sungguh
Jemaat, hayati kata-katanya. Bilurnya, tadi dikatakan oleh Eda Sitompul, darahnya, bilurnya sudah menyembuhkan. Amin. Kita lambungkan satu kali lagi pujian, yang di rumah, yang di room, yang sakit, mendengar ini, lambungkan pujian kepada Tuhan. Ada kuasa yang dahsyat turun. Kesembuhan didatangkan, tadi dikata firman Tuhan. Didatangkan kesembuhan untuk kita semuanya. Amin. Kalau kita pikirkan terus kita punya penyakit, makin drop. Tapi pandang Yesus. Dia berkata bahwa didatangkan kesembuhan. Datang ke rumahmu. Datang ke badanmu. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi pujian. Bilurnya. Percaya saja sakit hilang oleh nama Yesus. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, kami sudah memuji-muji Engkau. Percaya, belajar percaya. Yang sudah percaya, tambahkan belajar percaya. Yang kurang percaya, belajar percaya bahwa Tuhan mampu mendatangkan kesembuhan asal engkau bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau ada orang gila 40 hari di rumah sakit jiwa, 7 tahun tidak bisa tidur, kurus kering, tapi saat ini menjadi sesuatu yang dahsyat. 10 tahun melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau segala ada kutuk-kutuk turunan, kuasa-kuasa kegelapan, kami patahkan. Bangkit dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan bangkit, maka Engkau juga bangkit, kita juga bangkit oleh kuasa kebangkitannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Rasakan. Besok atau kapan Tuhan mau, hari ini pun dia akan langsung sembuh total. Sebut nama Yesus, Kita tolong nama Yesus, bertobat. Dia datangkan kesembuhan bagimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dalia. Terima kasih Hopinya. Halo, ya. Terima kasih semua. Nah, di sini saya lihat ditayangkan Vera Setiawan Ministry yang mau konseling, ya karena banyak sekali yang konseling. Iya. Kalau yang mau kesaksian, mari hubungi HP WA ini biar nanti kita bisa bersaksi di Vera Setiawan Ministry. Saksikan Tuhan punya kebaikan.
saksikan Amin. ya. Dan kalau ini YouTube ya, bukan radio, YouTube, ayo pencet subscribe-nya, loncengnya ya kan. Terima kasih atas kesediaannya sudah hadir. Lalu yang dengar juga di tengah perjalanan, yang sakit di rumah sakit, apa yang COVID, percaya. Sembuh. Lambung kan pujian ini. Saya diminta tahun lalu ada ibu dari Sumatera, Ibu Simarmata namanya. Itu dia anaknya di Dubai. Sakit demam berdarah. Sakit itu apa COVID. Ketakutan sekali ibunya. Tiap hari. Hari kelima ketujuh sudah sembuh. Jauh loh Dubai, nggak main-main sana. Karena percaya Yesus mampu datangkan kesembuhan. Sembuhlah anaknya. Jarak jauh. Wow. Yesus dahsyat. Amin. Amin. Biarlah kita boleh katakan, iya Tuhan. Saya mau belajar percaya. Bukan kesembuhan saja. Perkara-perkara yang lain semuanya. Banyak. Amin. Oke? Nanti kita berjumpa kembali minggu depan. Dengan banyak yang boleh bersaksi. Ayo. Telepon ke WA ini. Kita tampilkan nanti untuk memuji-muji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa balas Tuhan. Nafas aja nih tiap hari dikasih pinjam. Puluhan tahun. Saksikan dia. Yesus dahsyat, Yesus hebat. Amin. Roh Kudus yang bekerja di hati kita itu juga luar biasa. Haleluya. Nama Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Nanti.